Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai perusahaan yang menerapkan konsep B2B dan B2C, di mana B2B itu business to business dan B2C itu business to customer. Untuk anggota kelompoknya yaitu ada 4 orang. Slide selanjutnya. Untuk anggota kelompok yang pertama yaitu ada David Armandani dengan NIM F1 S1200008, kemudian ada saya Najmi Laila dengan NIM F1 S1200016, kemudian ada Deki Setra Perdana dengan NIM F1 S1200062, yang terakhir ada Mutia Syajana dengan NIM F1 S1200015. Selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya sendiri akan menjelaskan bagian B2C, di mana yaitu penerapan bisnis to customer pada sebuah perusahaan. Dan di sini kami memilih Onai Cake and Bakery, di mana Onai Cake and Bakery itu merupakan toko kue yang berdiri sejak tahun 2012 dari produksi rumahan dengan sistem penjualan menggunakan jaringan komunikasi via BBM, di mana digunakannya via BBM ini pada tahun 2012. Karena mungkin itu via yang memungkinkan saat itu. Kemudian di tahun 2016 sampai sekarang, toko ini membuka dan mengembangkan konsep promosi melalui Instagram sehingga bisa dikenal oleh customer-nya. Untuk selanjutnya. Untuk promosinya sendiri yaitu mereka bisa memasangkan foto-foto terbaik dari cake mereka, kemudian memasukkan di feed Instagram khusus toko mereka, agar customer bisa memilih dan melihat kue apa saja yang disediakan oleh toko ini. Kemudian untuk transaksinya akan dijelaskan oleh Deki Setra. Kepada Deki, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses transaksi. Terdapat 5 proses transaksi yang dapat dilakukan. Yang pertama, melalui WA, yang kedua melalui Instagram, yang ketiga melalui aplikasi Gojek atau Grab, yang keempat melalui via telepon, dan yang terakhir pemesanan secara langsung. Adapun pemesanan melalui WA yaitu pelanggan dapat memesan dengan menyediakan pesan chat melalui WA dengan menjelaskan kriteria kue yang akan dipesan, baik itu mengenai ukuran, bentuk kue, ataupun rasa yang diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu pihak Onai Cake and Bakery akan mengirim nomor transaksi baik mobile banking atau semacamnya kepada pelanggan. Kemudian pelanggan dapat melakukan pembayaran DP. Adapun untuk pembayaran DP hampir sama dengan yang terdapat pada Instagram, prosesnya pun tidak jauh beda. Untuk yang ketiga yaitu melalui aplikasi Gojek atau Grab. Di sini pelanggan hanya dapat memesan kue yang hanya tersedia yang ada di toko. Tetapi di sini pada aplikasi Gojek dan Grab hanya akan menampilkan kue-kue yang hanya tersedia untuk saat itu dan tidak dapat melakukan pemesanan secara custom. Untuk yang keempat yaitu pemesanan via telepon, yaitu pelanggan dapat menelpon dari pihak Onoi untuk melakukan pemesanan kue. Pemesanan kue ini tersedia untuk pesanan dalam jumlah banyak.
Dan yang terakhir yaitu pemesanan secara langsung, yaitu pelanggan dapat memesan kue langsung ke toko, baik dengan cara mengcustom kue tersebut ataupun dapat juga melakukan pemesanan kue yang sudah tersedia atau sudah ada di dalam toko. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Deki. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara David Armandani. Kepada David, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan yang menggunakan B2B, yang mana di sini kami mengambil perusahaan MBIS, yang mana MBIS hadir pada tahun 2019 sebagai inovasi dari B2B Marketplace dengan e-procurement untuk membantu pengadaan produk perusahaan secara menyeluruh. Pada awalnya, MBIS ini hanya melayani pengadaan perusahaan dalam skala besar selama 3 tahun. Nah, dari pemaparan tim MBIS ini sendiri, bisnis e-commerce B2B di Indonesia berkembang cukup bagus. Namun belum terlalu banyak yang melirik sektor ini. Nah, kalau kita lihat dari beberapa negara lain seperti Tiongkok, itu nilai pasar dari B2B-nya itu 37 kali lipat dari nilai B2C-nya. Kemudian ada Korea Selatan, nilai B2B-nya itu 52 kali lipat dari nilai B2C-nya. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa secara rata-rata di negara lain nilai B2B ini sekitar 40 kali lipat dari nilai B2C-nya. Nah, maka untuk itu sedari tahap awal MBIS beroperasi, pihaknya tidak ingin menjadi kanal transaksional yang semata, tapi juga ingin memiliki engagement yang lebih terhadap pelanggan. Kemudian untuk selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudara David. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia Sujarna. Kepada Mutia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Pada MBIS ini tersedia sebuah platform yang dimana sudah tersedia pada slide bawah feed slide. Nah, pada perkembangannya di platform ini ada sebuah fitur yang membedakan antara MBIS dengan yang lainnya, yaitu pembedaannya adalah pada e-procurement solution yang menyatu dengan katalog, yang dimana di sini sudah tersedia katalog yang membedakan membedakan bagian-bagian produk yang akan dipasarkan. Dan pada selanjutnya itu perkembangannya slide atas fit. Pada perkembangannya MBIS ini meningkatkan atau melebarkan proses promosinya atau platformnya menjadi sebuah segmen industri kecil atau menyatu memihak kepada produksi kecil dan menengah, tidak hanya pada produsen besar begitu. Dan ketersediaannya layanan berbasis jasa bagi pelanggan itu merupakan sebuah inovasi atau perkembangan terbaru dari MBIS ini, yang dimana
Pembaruan terakhir dari MBIS adalah ketersediaan layanan berbasis jasa bagi para pelanggan. Melalui layanan berbasis jasa ini, para pelanggan bisa melakukan proses pengadaan berbasis jasa bagi perusahaan seperti placement untuk iklan, jasa event organizer, SPG, dan lainnya. Hal ini juga dibutuhkan untuk menguatkan posisi MBIS di segmen B2B dan B2 government. Inovasi ini dirasa perlu terus digulirkan karena penetrasi pada segmentasi korporasi cukup menentang. E-commerce B2B juga pada dasarnya berupaya mengubah kebiasaan pada sebuah korporasi bukan individu seperti B2C. Dan ini sangat erat kaitannya dengan ragam kebijakan dari perusahaan, struktur perusahaan, dan lainnya yang harus senantiasa disesuaikan. Begitu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia. Terima kasih kepada semua teman-teman atas penjelasannya mengenai penerapan B2B dan B2C. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk penjelasan materinya. Adapun kesalahannya kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.